Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sangat kami muliakan dan mudah-mudahan terus dimuliakan oleh Allah Profesor tambah di Profesor Romo Kiai Haji Ahmad Muzaki, yang gelarnya menjadi kebanggaan orang-orang NU. Setiap beliau disebutkan gelarnya, inilah NU. Kalau dulu NU dikenal kaum sarungan, sekarang tetap sarungan enggak apa-apa, tapi gelarnya ngalah-ngalahin selainnya. Karenanya beliau hadir di tengah-tengah kita bukan hanya sekedar keinginan kami pribadi untuk memberikan ilmu, tapi ini adalah lisanul hal. Kami ingin menunjukkan kepada kawan-kawan mahasiswa, memang ke depan dibutuhkan kiai-kiai yang akademisi, akademisi yang santri, dan itu ada di pundak kalian. Beliau bisa seperti ini. Kemarin kita menghadirkan Prof. Zainul Hamdi, Prof. Inung yang menjadi dirjen, dan pada puncak acara kita juga menghadirkan seorang santri yang profesor, yaitu Buya Ma'ruf Amin. Kami hanya ingin memberi pesan terselubung bahwa kiai-kiai ke depan ada yang tetap dalam ranah salaf karena memang itu ciri khas kita, tapi juga ada yang seperti beliau. Lisanul hal afsahu min lisanil faql. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Senat, Ketua Senat Ibu Nyai Haji Basiratul Hidayah binti Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, dan anggota Senat yang terus mensupport dan membimbing mengarahkan acara demi acara di kampus tercinta kita ini. Para pimpinan, para dosen, dan para mahasiswa, mahasiswi yang mohon maaf, kami belum punya auditorium yang memadai untuk menampung kalian, sehingga panitia mengatakan tadi peserta yang di dalam yang dan di luar. Di belakang kita ada satu aula yang juga penuh dengan mahasiswa. Mudah-mudahan ke depan sedikit demi sedikit kita menuju kesempurnaan. Amin Allahumma amin. Saya kagum, niki belum memperkenalkan diri. Seharusnya moderator itu juga memperkenalkan diri, siapa dirinya. Mohon doa Prof. Nabris ini pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, penerus Romo Yai Irfan Soleh, dan banyak sekali para penerus kiai yang kuliah di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi penerus leluhurnya, penerus cita-cita para leluhurnya. Namanya bukan Gus kalau di sini, Kiai Haji Nabris. Tapi beliau orangnya nyamar. Saya ingin mengawali saja dalam waktu sekitar 7 menitan. Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bercerita bahwa pada haji wada, pada hari Jumat di Arafah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu firman yang luar biasa menyenangkan, tapi kemudian disebut menyedihkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu turun pada saat Nabi melakukan haji perpisahan. Setelah 81 hari pasca turun ayat ini, Nabi kapundut. Sehingga para ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa agama dalam hal ini sudah sempurna. Jadi halal, haram, hukum, akidah, akhlak, dan lain sebagainya sudah tercakup dalam Al-Quran. Ma fadatna fil kitabi. Tidak ada yang tertinggal dalam Al-Quran. Hanya kemudian ketika Allah dawuh inna nahnu nazzalna dzikra, Allah memakai redaksi bukan ini, tapi Allah memakai redaksi inna nahnu nazzalna.
Saat saya belajar nahu pada guru kami Romo Yai Syuhada, mudah-mudahan beliau panjang umur, dan saya gampangani pun futuh nahu di tangan beliau. Kenapa pakai nahnu? Dengan berbagai alasan bolehlah kita menyampaikan itu dari sisi nahu. Tapi sebenarnya ada siratan makna bahwa Al-Quran itu sudah selesai turunnya. Ketika ayat ini turun, sebenarnya ada ayat yang terakhir turun, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, karena setelah ayat ini 8 hari Rasulullah kapundhut. Tapi ayat yang berbicara tentang syariat, ayat yang berbicara tentang etika dan lain sebagainya, itu sudah selesai pada haji wada tersebut. Ketika Allah dawuh inna nahnu nazzalna dzikra, itu sebenarnya tantangan dari Allah. Teks Al-Quran boleh selesai turun, tapi kontekstualisasi Al-Quran, penurunan Al-Quran dari sisi pemahaman, pemaknaan terus berlangsung. Karena Al-Quran itu solihun likulli zaman wa makan. Nah, disinilah kemudian muncul perbedaan penafsiran dan lain sebagainya. Perbedaan pemahaman keberagaman inilah yang kemudian muncul kata-kata ra'yi sawab yahtamilu khata' wa ra'yu khairi khata' yahtamilu sawab. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Dengan santun beliau mengatakan pendapat saya ini benar, tapi masih ada celah kemungkinan salah. Pendapat orang lain selain saya salah menurut saya, tapi masih membuka kemungkinan benar. Artinya perbedaan pemahaman terhadap teks Al-Quran, perbedaan pemahaman terhadap teks hadis itu memunculkan sikap beragama seseorang. Sehingga muncul dua kubu yang berseberangan. Ada kubu yang hulu, berlebih-lebihan, ada yang hulu, ada kubu yang taksir, sembrono. Lah, Islam datang dengan ahlus sunnah wal jamaahnya yang kita pegangi sejak kita dalam kandungan sampai mudah-mudahan kita memakai redaksi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Makna ummatan wasatan saya lihat di berbagai tafsir rata-rata hampir semuanya sama. Kalau bahasa sekarangnya, bahasanya Gus Nabris itu adalah umat yang moderat, umat yang wasatiyah, umat yang tengah-tengah, umat yang tidak ke kanan-kananan, umat yang tidak ke kiri-kirian. Dan inilah nanti yang akan kita ngaji pada beliau, yang akan betul-betul dijelaskan langsung oleh beliau pakarnya. Para peserta yang sangat kami muliakan, pada akhir apa yang akan saya sampaikan, kalian tidak salah duduk di majelis ini. Saya jadi ingat abah kami, Allahumma yarham, Romo Yai Muhammad Jamaluddin Ahmad sering mengutip apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dawuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu, janganlah kamu bermujalasah inda kulli alimin, pada semua orang alim. Artinya mahasiswa, santri itu pertama kali harus melihat siapa gurunya, harus melihat siapa kiainya, dengan siapa kita akan kuliah. Tidak akan semua orang bisa masuk ke Yai Bafa. Saya tadi bercerita panjang dengan beliau bahwa mahasiswanya juga tidak mungkin kita sembarangan menerima. Gus Nabri saya tanya, Gus, kenapa sampean yang sudah alim di sarang kok masih kuliah di Yai Bafa? Kuliah Yai Bafa ini kok keren ya, kenapa kok keren? Tesnya saja Fathul Mu'in. Tesnya saja Fathul Mu'in. Walaupun mungkin keilmuannya dengan yang ngetes hampir sama, tapi itu yang pertama kali menjadi daya tarik, tesnya Fathul Mu'in. Iya Gus, karena untuk mensiapkan fathu-fathu yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa
Terus dawuh la tajlisu inda kulli alimin illa alimun yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Jangan kalian ngundang sembarang profesor, harus ada kiai hajinya ya Gus. Harus ada kiai hajinya, harus ada nasab keilmuannya. Kalau bahasa kita itu harus ada sanad keilmuannya kepada siapa beliau. Sehingga kita tidak salah dalam berguru. Sekali kita salah dalam berguru, wah bahaya kita. Gak bahaya tah kalau nggak milih. Hari ini milih kampus sembarangan gak bahaya tah gitu. Maka yang jelas-jelas tidak bahaya apa nih Gus? Ya disinilah yang tidak bahaya. Atau paling tidak ya KIN ya. UIN ke UIN. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu katanya Rasulullah, alim yang seperti apa yang harus kita duduk bermujalasah. Yad'ukum minal khamsi ilal khams. Yang pertama minasyakki ilal yakin. Kita harus mencari guru yang mampu meyakinkan keilmuan kita, tidak menjadikan kita terus dalam kegamangan keilmuan, dan itu ada pada Prof. Romo Yahya Muzaki. Yang kedua, minal kibri ila tawadu. Seharusnya orang sekali berbeliau datang ke Kiai Bafa dikawal, karena bisa dikawal juga Kiai jenengan. Dari sisi NU jenengan dapat patwal, dari sisi PBNU juga dapat patwal, dari sisi Winsa dapat patwal, tapi beliau datang sendirian. Begitu saja katos-katos, ya itulah tradisi santri. Tidak ada ketakaburan, sekalipun sebenarnya pantas beliau bertakabur, tapi beliau al-takabur alal mutakabir. Kalau beliau sudah berkumpul dengan orang-orang yang minhum, beliau kelihatan sekali siapa beliaunya. Tawadu. Kita mencari dosen-dosen yang mampu membimbing ruhaniyah kita, mampu membimbing haliyah kita dari kesombongan intelektual menuju ketawaduan intelektual. Yang ketiga, minal adawati ilan nasihati. Hari ini rata-rata banyak sekali kita temukan pendapat-pendapat yang begitu kita mendengarkan, yang ada dalam hati kita marah, yang ada dalam hati kita ingin berontak, yang ada dalam hati kita ingin Allahu Akbar. Dan kalau ada yang seperti itu, jangan duduk kita, karena kita mungkin akan seperti itu lambat laun. Dan NU lah yang menjadi penyejuk dalam hal ini, yang mengajak kita dari permusuhan menuju persahabatan, menuju persaudaraan. Ketika Rasulullah ditanya apa kunci sukses Rasulullah yang dalam waktu singkat mampu membuat Islam a'la wa la yu'la alaih, ternyata adalah ukhuwah, persaudaraan. Dan hari ini kita harus terus betul-betul memperkuat ukhuwah ini, apalagi tahun 2024 ya. Harus betul-betul. Yai Bafa di mana? Di kampus. Yai Bafa di mana? Dekengani pusat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tetap akan terus memberikan sumbangsih pemikiran, dan kita akan menjadi orang-orang yang berdoa di keheningan untuk negeri tercinta ini. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan kepada para hadirin, saya tidak harus panjang-panjang, Prof. Pertama, ini masih banyak yang masih baru duduk di majelis ini. Di Yai Bafa itu Prof punya tradisi stadium general. Biasanya kiai yang profesor. Nanti biasanya ditutup kuliah wada. Jadi kita punya tradisi kuliah wada. Kuliah wada ini biasanya disampaikan oleh Kiai Sepuh dulu, terus Abah Yai Jamal, Mbah Yai Nasir memberikan kuliah penutup. Di depan kita dibuka cakrawala berpikir kita, nanti ditutup dengan betul-betul dengan betul-betul nasihat. Bahkan Abah itu punya cita-cita begini, Prof, yang belum terlaksana. Bagaimana kalau mahasiswa Yai Bafa itu begitu mau keluar sudah baiat thariqah. Itu mudah-mudahan nanti kita akan, sehingga bukan hanya santri akademisi, tapi santri yang akademisi yang sufian wa fakihan. Kita mungkin bergeraknya di fakihan hari ini, tapi suatu saat kita akan menyempurnakan itu fakihan wa sufian, dan ini harus berjalan beriringan. Demikian sekedar
pembuka yang bahasanya Gus Nafis keynote speaker gitu. Sudah dijelaskan oleh beliau apa itu keynote speaker. Selanjutnya tanpa melihat batas waktu Prof, ini adalah forumnya Prof, dan tadi Pak Nurholis, Dr. Nurholis sudah menyatakan siap enggak dibimbing? Siap. Apapun siap. Memang murid itu kal qalami bainal asabi, seperti pensil yang ada di jari jemari kita. Dia tidak ada pilihan kecuali manut pada kehendak jari-jari, manut pada kehendak panjenengan, karena kulo yakin panjenengan adalah alimun yang disebut oleh baginda Rasul dalam hadis tadi. Demikian, mari bersama-sama kita menikmati hidangan yang sangat mulia ini. Tidak ada hidangan yang lebih mulia dibandingkan hidangan ilmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.